Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Syayani dengan NIM 23110018 akan menyampaikan materi dari mata kuliah komputer dan masyarakat. Nah, di era digital yang serba terhubung ini, konsep kebebasan informasi dan privasi menjadi sangat relevan. Perkembangan teknologi komputer dan internet telah mengubah cara kita mengakses, menyebarkan, dan mengelola informasi, sekaligus menimbulkan tantangan baru terhadap perlindungan data pribadi. Nah, materi ini akan mengupas tuntas definisi, karakteristik, dan implikasi dari kedua konsep penting ini dalam konteks masyarakat. Oke, dimulai. Pertama ada definisi kebebasan. Kebebasan adalah hak individu untuk bertindak, berpikir, dan berekspresi tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain, selama tidak melanggar hak orang lain atau hukum yang berlaku. Yang dimana berarti kita memiliki hak untuk membuat pilihan dan keputusan tentang hidup kita, keyakinan kita, dan bagaimana kita ingin mengungkapkan diri. Lalu selanjutnya ada definisi informasi, di mana informasi adalah data yang telah diolah, diorganisir, atau distrukturkan sedemikian rupa sehingga memiliki makna dan relevansi. Informasi dapat berupa fakta, berita, pengetahuan, data statistik, atau bentuk lain dari representasi pengetahuan. Nah, dalam masyarakat berbasis komputer, informasi seringkali berbentuk digital dan dapat dengan mudah diakses, disimpan, dan dibagikan. Pada dasarnya, informasi adalah data yang sudah diolah dan diberi makna. Nah, bayangkan data sebagai bahan mentah, seperti kumpulan angka, kata-kata acak, atau gambar-gambar individual. Data itu sendiri belum tentu berarti apa-apa sampai ia diproses atau diorganisir. Lalu selanjutnya ada definisi kebebasan informasi. Kebebasan informasi adalah hak setiap individu untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan tanpa campur tangan yang tidak sah dari pemerintah atau pihak lain, yang dimana ini adalah prinsip dasar dalam masyarakat demokratis yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, yang dimana juga ini seringkali diwujudkan melalui Undang-Undang Akses Informasi Publik. Lalu selanjutnya ada kebebasan informasi dan privasi. Nah, hubungan antara kebebasan informasi dan privasi seringkali kompleks dan bisa saling bertentangan. Kebebasan informasi mendorong keterbukaan dan akses yang luas terhadap data, sementara privasi bertujuan untuk melindungi data pribadi agar tidak diakses atau disebarkan tanpa persetujuan. Nah, menyeimbangkan kedua hak ini adalah salah satu tantangan terbesar di era digital. Nah, mengapa keduanya bertentangan? Yaitu satu, kebebasan informasi mendorong keterbukaan dan akses luas, yang dimana ini berarti mendorong transparansi dari pemerintah, organisasi, dan bahkan individu. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki akses ke data dan pengetahuan yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang terinformasi, mengawasi kekuasaan, dan berpartisipasi dalam demokrasi. Hak privasi juga memastikan individu memiliki kontrol atau informasi tentang diri mereka, yang dimana ini melindungi dari pengawasan yang tidak diinginkan, eksploitasi data pribadi, dan penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan reputasi atau keamanan seseorang. Contohnya, informasi kesehatan, catatan keuangan, atau percakapan pribadi seharusnya tetap private.
Lalu selanjutnya ada 7 ciri-ciri kebebasan informasi. Yang pertama, akses universal, di mana informasi harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Yang kedua ada transparansi, yaitu pemerintah dan organisasi publik harus transparan dalam operasi dan pengambilan keputusan mereka, serta menyediakan akses terhadap informasi yang relevan. Yang ketiga ada keterbukaan data, di mana data publik harus tersedia dalam format yang mudah diakses dan digunakan kembali. Yang keempat ada hak untuk mengetahui, di mana individu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana informasi yang berkaitan dengan mereka dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Yang kelima ada perlindungan whistleblower, di mana individu yang mengungkap informasi penting untuk kepentingan publik harus dilindungi. Yang keenam ada media yang bebas, di mana pers yang bebas dan independen merupakan pilar penting kebebasan informasi. Yang ketujuh ada partisipasi publik, di mana masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui akses terhadap informasi. Selanjutnya ada definisi privasi. Privasi adalah hak individu untuk mengontrol informasi tentang diri mereka sendiri dan untuk menentukan sejauh mana informasi tersebut dapat diakses, digunakan, atau disebarkan oleh orang lain. Ini mencakup hak untuk dibiarkan sendiri, hak untuk tidak diganggu, dan hak untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Pada intinya, privasi adalah kendali yang Anda miliki atas diri Anda dan informasi tentang Anda. Bayangkan privasi sebagai sebuah perisai yang melindungi area-area tertentu dalam hidup Anda dari campur tangan atau pengawasan yang tidak diinginkan dari pihak luar. Lalu selanjutnya ada undang-undang mengenai privasi, di mana di Indonesia yang pertama Undang-Undang No. 11 tahun 2008 ITE pasal 263140, di mana ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE. Nah, pasal-pasal yang disebutkan yaitu 263140 dalam UU ITE ini memang relevan dengan aspek privacy, meskipun UU ITE sendiri bukan secara khusus undang-undang perlindungan data pribadi. Pasal 26 UU ITE umumnya membahas tentang penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi, di mana ayat 1-nya menegaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ayat 2-nya memberikan hak kepada setiap orang untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan data pribadinya. Nah, pasal 31 ITE berkaitan dengan penyadapan informasi elektronik atau dokumen elektronik secara ilegal yang bisa melanggar privasi komunikasi. Pasal 40-nya UU ITE menjelaskan peran pemerintah dalam menjaga keamanan informasi elektronik, termasuk perlindungan terhadap privasi. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau UU PDP. Nah, mana UU ini adalah informasi yang paling penting dan relevan. UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. UU ini disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Nah, UU PDP ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif mengenai hak-hak subjek data, individu yang memiliki data pribadi, kewajiban pengendali data atau pihak yang menentukan tujuan dan alat pemrosesan data, dan proses data pihak yang memproses data atas nama pengendali data.
Tujuan utama PDP adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu terkait pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, dan penyebaran data pribadi mereka. Ini mencakup ketentuan tentang persetujuan, hak untuk mengakses dan menghapus data, keamanan data, transfer data lintas batas, dan sanksi bagi pelanggar. Setidaknya, slide ini menyoroti bahwa di Indonesia, perlindungan privasi diatur oleh beberapa undang-undang, dengan UU PDP tahun 2022 sebagai payung hukum utama dan komprehensif untuk perlindungan data pribadi. Sementara UU ITE juga memiliki pasal-pasal yang relevan dengan aspek privasi, terutama dalam konteks informasi dan transaksi elektronik. Slide selanjutnya ada fungsi privasi, di mana privasi memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya satu, otonomi individu, yang dimana memungkinkan individu untuk mengontrol hidup mereka sendiri dan membuat keputusan tanpa tekanan eksternal. Yang kedua ada perlindungan martabat, di mana mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan reputasi atau martabat seseorang. Yang ketiga ada membangun kepercayaan, di mana kepercayaan adalah dasar interaksi sosial dan bisnis. Nah, privacy membantu membangun dan memelihara kepercayaan. Lalu selanjutnya ada keamanan, yang dimana melindungi individu dari penipuan, pencurian, identitas, dan ancaman siber lainnya. Lalu yang terakhir ada kebebasan berekspresi, di mana memungkinkan individu untuk berpikir dan berekspresi secara bebas tanpa takut akan pengawasan atau sensor. Secara keseluruhan, privasi adalah hak multifungsi yang memperdayakan individu untuk mengontrol hidup mereka, melindungi diri mereka dari bahaya, membangun hubungan yang sehat, dan pada akhirnya berkontribusi pada masyarakat yang lebih bebas, adil, dan sejahtera. Nah, tanpa privasi, banyak akses fundamental dari kebebasan dan keamanan individu akan terancam. Lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi privasi, di mana faktor-faktor yang memengaruhi privasi di era digital bukanlah konsep statis, di mana ia terus-menerus dibentuk dan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang saling berinteraksi. Memahami faktor-faktor ini krusial untuk memahami mengapa privacy menjadi isu yang begitu kompleks dan menantang saat ini. Yang dimana beberapa faktor yang mempengaruhi privasi di era digital meliputi satu, teknologi, di mana perkembangan teknologi seperti media sosial, big data, cloud computing, dan kecerdasan buatan AI telah mempercepat pengumpulan dan analisis data pribadi. Yang kedua ada bisnis dan ekonomi, di mana banyak model bisnis berbasis pengumpulan data pengguna untuk tujuan pemasaran atau personalisasi layanan. Yang ketiga ada pemerintah dan keamanan nasional, di mana pemerintah dapat mengumpulkan data untuk tujuan keamanan nasional atau penegakan hukum. Yang keempat ada perilaku pengguna, di mana kelalaian pengguna dalam berbagi informasi di platform online dapat membahayakan privasi mereka. Lalu ada regulasi dan kebijakan, di mana kekuatan dan efektivitas undang-undang perlindungan data sangat mempengaruhi tingkat privasi. Nah, dengan memahami interaksi kompleks antara faktor-faktor ini, kita dapat lebih menghargai tantangan dalam melindungi privasi di era digital dan upaya kolektif yang dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem yang lebih seimbang. Lalu selanjutnya ada privasi terhadap perilaku, di mana kehilangan privasi dapat memengaruhi perilaku individu secara signifikan. Seseorang mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam berekspresi,
berbagi informasi, atau bahkan melakukan aktivitas daring jika mereka terus-menerus diawasi, yang dimana ini dapat menghambat inovasi, kreativitas, dan partisipasi aktif dalam masyarakat digital. Ketakutan akan pengawasan dapat menyebabkan efek chilling di mana individu membatasi diri mereka sendiri. Ketika privasi individu terkikis atau hilang, dampaknya tidak hanya terbatas pada masalah keamanan data, tetapi juga merambat jauh ke dalam cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Perasaan diawasi terus-menerus, bahkan jika pengawasan itu tidak nyata, dapat mengubah perilaku secara fundamental. Lalu, ada perlindungan privasi dalam beberapa bidang, di mana perlindungan privasi menjadi krusial di berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan, keuangan, pendidikan, komunikasi, dan pekerjaan. Di bidang kesehatan, informasi medis, pribadi sangat sensitif dan memerlukan perlindungan ketat. Lalu di bidang keuangan, data rekening bank, transaksi, dan informasi keuangan lainnya harus aman dari penipuan. Lalu di bidang pendidikan, catatan akademik dan informasi pribadi siswa harus dilindungi. Lalu di bidang komunikasi, percakapan pribadi, email, dan pesan harus dijaga kerahasiaannya. Lalu terakhir di bidang pekerjaan, informasi karyawan termasuk data kinerja dan gaji memerlukan perlindungan. Lalu di sini ada dampak dari kehilangan privasi. Kehilangan privasi dapat menimbulkan dampak serius, antara lainnya 1. Pencurian identitas, yang dimana informasi pribadi dapat digunakan untuk tujuan penipuan atau akses tidak sah. Yang kedua ada diskriminasi, yang dimana data pribadi dapat digunakan untuk mendiskriminasi individu dalam pekerjaan, perumahan, atau layanan lainnya. Lalu ada pengawasan dan manipulasi, yang dimana data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memantau perilaku atau memanipulasi keputusan individu. Lalu ada kerugian finansial, di mana penyalahgunaan data pribadi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Lalu ada kerusakan reputasi, di mana informasi yang sensitif atau memalukan dapat disebarkan dan merusak reputasi seseorang. Lalu terakhir ada tekanan psikologis, di mana rasa diawasi atau tidak aman atau tidak nyaman juga dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Nah, contoh kasus pelanggaran privasi. Beberapa contoh kasus pelanggaran privasi yang terkenal meliputi yang pertama kebocoran data BPJS Kesehatan 2021, yaitu data pasien dijual di dark web. Ini adalah salah satu kasus kebocoran data terbesar di Indonesia yang terjadi pada tahun 2021. Informasi yang beredar menunjukkan bahwa jutaan data peserta BPJS Kesehatan, termasuk nama lengkap, NIK, alamat, nomor telepon, dan informasi medis, diduga bocor dan jual di forum dark web. Nah, kasus ini menyoroti kerentanan data sensitif yang dikelola oleh lembaga pemerintah dan risiko serius terhadap privasi individu, terutama terkait informasi kesehatan yang sangat pribadi. Kebocoran semacam ini dapat digunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau tujuan jahat lainnya. Lalu yang kedua ada pencurian data Kemenkes Indonesia pada tahun 2021. Ini merajuk pada kasus dugaan kebocoran atau pencurian data dari aplikasi atau Electronic Health Alert Card milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes yang juga terjadi pada tahun 2021. Aplikasi ini digunakan untuk pelacakan kesehatan dan riwayat perjalanan, terutama selama pandemi COVID-19. Nah, data yang diduga bocor meliputi informasi pribadi pengguna, hasil tes COVID-19, dan riwayat perjalanan.
Nah, insiden ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang keamanan data, kesehatan, dan perjalanan yang sangat sensitif, serta potensi penyalahgunaannya. Nah, di slide ini berfungsi untuk memberikan contoh konkret tentang bagaimana pelanggaran privasi dapat terjadi, terutama dalam konteks kebocoran data yang melibatkan informasi sensitif dari lembaga penting di Indonesia. Nah, kedua kasus ini menjadi pengingat penting akan urgensi perlindungan data pribadi dan perlunya sistem keamanan yang kuat. Lalu di slide selanjutnya, menjaga keamanan data dan privasi. Untuk menjaga keamanan data dan privasi di era digital, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain yaitu sebelum ke beberapa langkah. Nah, di tengah gelombang data dan konektivitas yang terbendung, menjaga keamanan data dan privasi menjadi semakin penting. Serangan siber, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi pribadi adalah ancaman nyata. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat secara signifikan mengurangi resiko tersebut. Nah, kita masuk ke langkah-langkah yang dapat kita ambil di antara lain. 1. Gunakan kata sandi kuat dan unik. Mengapa penting? Kata sandi adalah gerbang utama menuju akun digital kita. Kata sandi yang lemah atau yang sama untuk banyak akun adalah undangan terbuka bagi peretas. Jika satu akun bocor, peretas bisa mengakses semua akun lain yang menggunakan kata sandi yang sama. Nah, ini sering disebut credential stuffing. Nah, cara menerapkannya, gunakan kombinasi minimal 12 sampai 16 karakter yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Terus hindari informasi pribadi. Terus gunakan pengelola kata sandi atau password manager untuk menyimpan dan menghasilkan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Lalu yang kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA atau multifaktor atau MFA. Nah, mengapa penting? 2FA atau MFA menambahkan lapisan keamanan ekstra. Meskipun peretas berhasil mendapatkan kata sandi kita, mereka masih memerlukan verifikasi kedua. Misalnya, kode dari SMS, aplikasi autentikator, atau sidik jari. Untuk masuk ke akun kita, ini adalah salah satu langkah keamanan paling efektif. Lalu, yang ketiga ada perbarui perangkat lunak, sistem operasi dan aplikasi secara teratur. Nah, yang ketiga ini mengapa penting juga, yaitu pengembang perangkat lunak secara rutin merilis pembaruan yang tidak hanya menambahkan fitur baru, tetapi yang lebih penting, menambal celah keamanan atau kerentanan yang ditemukan penyerang sering menargetkan kerentanan yang belum ditambal. Nah, cara menerapkannya, aktifkan pembaruan otomatis jika tersedia atau periksa secara manual secara berkala untuk pembaruan sistem operasi, browser web, antivirus, dan semua aplikasi yang kita gunakan. Yang keempat, berhati-hati dalam berbagai informasi online. Mengapa penting juga? Nah, apapun yang kita posting online, bahkan diatur sebagai private, berpotensi untuk diakses, disalin, atau disalahgunakan di luar kendali kita. Setelah data diunggah, ia bisa bertahan di internet selamanya. Nah, cara menerapkannya, kita harus pikirkan 2 kali sebelum memposting informasi pribadi yang sensitif seperti alamat rumah, nomor telepon, tanggal lahir lengkap, jadwal liburan, atau detail keuangan. Lalu sesuaikan pengaturan privasi di media sosial untuk membatasi siapa yang kita melihat, yang dapat melihat postingan kita. Terus yang terakhir ada berhati-hati dengan kuis atau tantangan online yang meminta terlalu banyak informasi pribadi. Yang kelima ada karena install antivirus dan firewall sudah diomongin di
Di yang ketiga, perbarui perangkat lunak. Lalu kita ke selanjutnya, yaitu gunakan jaringan aman atau hindari wifi publik yang tidak aman. Mengapa penting? Jaringan wifi publik kayak di kafe, di bandara, hotel seringkali tidak dienkripsi, membuat data kita itu rentan terhadap interseksi oleh pihak ketiga yang berada di jaringan yang sama. Nah, cara menerapkannya, hindari melakukan transaksi finansial atau login ke akun sensitif atau mengirim informasi pribadi saat terhubung ke wifi publik. Nah, jika terpaksa menggunakannya, manfaatkan Virtual Private Network atau VPN. Nah, VPN ini mengenkripsi lalu lintas internet kita, yang dapat membuatnya lebih aman. Yaudah, kita jelas lagi ke install antivirus dan firewall yang andal. Mengapa penting? Perangkat lunak keamanan ini adalah garis pertahanan pertama perangkat kita dari ancaman siber. Nah, antivirus mendeteksi dan menghilangkan malware, sementara firewall memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan untuk mencegah akses tidak sah. Nah, cara menerapkannya, pilih perangkat lunak keamanan yang memiliki reputasi baik dan pastikan selalu aktif dan diperbarui. Lalu kita juga bisa lakukan pencadangan data atau backup secara teratur. Nah, kehilangan data kan bisa terjadi karena berbagai alasan. Misalnya, kerusakan perangkat, serangan ransomware, karena kesalahan manusia. Nah, pencadangan data adalah salah satunya cara untuk memastikan kita dapat memulihkan informasi penting. Terus, waspada terhadap phishing dan rekayasa sosial. Nah, phishing adalah upaya penipu untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Nah, rekayasa sosial adalah manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi atau akses, yang dimana ini adalah metode serangan yang sangat umum. Nah, cara menerapkannya, selalu periksa alamat email pengirim dan URL tautan sebelum mengklik. Jangan pernah membuka lampiran atau mengklik tautan dari email atau pesan yang tidak dikenal atau mencurigakan. Terus waspada tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan atau pesan yang menuntut tindakan mendesak. Lalu yang terakhir, verifikasi permintaan informasi sensitif melalui saluran yang sudah kita ketahui. Misalnya, hubungi langsung bank Anda. Dengan mengintegrasikan langkah-langkah ini ke dalam kebiasaan digital kita dapat secara proaktif melindungi diri dan data kita di dunia yang semakin terhubung. Terus, ingat, keamanan data adalah tanggung jawab bersama, dimulai dari individu. Kesimpulannya, di era digital yang semakin terhubung ini, memahami kebebasan informasi dan privasi itu krusial banget. Kebebasan informasi adalah hak kita untuk mengakses dan menyebarkan pengetahuan. Nah, yang jadi fondasi masyarakat transparan. Namun, di sisi lain, privasi melindungi data pribadi kita dari penyalahgunaan dan pengawasan berlebihan, mengingat maraknya kasus kebocoran data di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP dan kesadaran kita untuk menerapkan praktik keamanan siber yang baik, kita bisa menyeimbangkan kedua hal ini. Memastikan kita jadi warga digital yang aman, bertanggung jawab, dan cerdas. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan atau tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.